Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Saya percaya kalian semua selalu dalam keadaan sehat, ajaib, dahsyat, dan luar biasa. Sehat-sehat ya buat teman-teman semua yang melakukan social distancing di rumah sana. Dan buat yang kerja di luar, tetap jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin, jangan lupa makan, jangan lupa berdoa, cuci tangan, jemur matahari. Semuanya harus tetap sehat, stay healthy, dan stay safe ya buat teman-teman semua. I love you all guys. Welcome to my channel Aprijual TV. Buat semua yang sudah sering nonton video saya, terima kasih. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali hadir, welcome. Teman-teman boleh cek video-video saya di bawah ya, di channel saya. And welcome bulan April. Saya percaya kita semua masih tetap terjaga ya. Saya percaya kita semua di rumah, tapi meskipun kita santai, tapi kita terus berjaga-jaga. Nah guys, hari ini saya mau review tentang resolusi dan goal di tahun 2020. Tapi sebelumnya sebelum saya lanjut, teman-teman jangan lupa tekan dulu tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa nyalakan lonceng supaya teman-teman bisa dapat lebih banyak video yang informatif, edukatif, yang bisa membantu teman-teman, yang sangat motivasi supaya teman-teman bisa lebih banyak belajar lagi. Ada video review, ada video perspektif, dan juga video motivasi. Teman-teman tinggal pilih yang mana ya. Saya akan banyakin video-video podcast, oleh karena itu teman-teman pantengin terus channel itu kita. Nah, hari ini saya pengen bahas tentang review goal tahun 2020. Sesuai dengan yang sudah saya bikin video di bulan Januari kemarin tentang membuat goal. How to achieve something with making a goal. Bagaimana cara mencapai sesuatu dengan membuat sebuah goal. Teman-teman boleh cek videonya di sini. Ya, oleh karena itu saya mau ajak kita untuk review kembali, evaluasi kembali goal kita apa saja yang sudah jadi, apa yang belum jadi, apakah kita terus bergerak menuju ke arah apa yang kita ingin capai. Dan jangan lupa juga teman-teman cek video di atas tentang review goal sebelumnya, yaitu di bulan Maret ya. Kalau boleh setiap bulan kita review goal, kita evaluasi supaya kita tahu perkembangannya udah sampai di mana, kita tahu apa yang kurang dan apa yang nambah supaya kita bisa saling melengkapi untuk setiap apapun yang ingin kita capai. Nah teman-teman, kita tahu bahwa waktu ini berjalan sangat cepat banget ya. Kita tahu bahwa setiap tahun itu berjalan sangat cepat. Tiba-tiba udah masuk bulan Januari, tiba-tiba udah ke April, tiba-tiba udah Agustus, sudah hari kemerdekaan, tiba-tiba udah Desember. Terus tahun baru lagi ya. Dan terkadang kita merasa umur saya kok jalannya cepat banget, tiba-tiba belum apa-apa ini saya sudah umur segini. So, apa yang saya sudah capai dalam hidup? Nah, ini yang sering membuat kita cemas. Apa yang membuat kita sering cemas? Banyak hal yang kita pengen dapat tapi kita belum pernah dapat. Banyak hal yang kita pengen capai tapi kita belum pernah kesampaian. Itu yang sering membuat kita cemas dan khawatir. Oleh karena itu, saya punya solusinya, yaitu dengan kita membuat goal, kita breakdown, dan setelah itu kita selalu evaluasi, dan apa yang menjadi kekurangannya kita perbaiki, dan kita bikin plan untuk bisa jadi lebih baik ke depannya. Oke. Nah, yang katanya this year is my year, mana suaranya guys? Sekali lagi, banyak orang mengatakan di status Facebook, status Instagram, status WA di awal Januari, bahkan di akhir Desember, they say that this year is my year, this year is in my hand, 2020 is my year. Mana suaranya? Banyak orang bisa mengatakan seperti itu, tapi pada pembuktiannya they didn't achieve what they want ya. Kata-kata itu sering dipakai untuk menunjukkan bahwa di tahun ini I will conquer this year. Saya akan menaklukkan tahun ini dengan bekerja lebih cerdas, lebih keras. Saya akan melakukan apapun yang saya inginkan, yang bisa membantu saya mencapai impian saya yang selama ini belum pernah tercapai. Tapi pada kenyataannya banyak yang tidak mencapai. Salah satu, banyak orang bikin goal, banyak orang bikin resolusi di tiap tahun baru, tapi ternyata rata-rata 80% orang-orang tidak mencapai goal tersebut ya. Jangankan mencapai, 50 bahkan 20% saja tidak mencapai. Kenapa? Karena mereka sering kehilangan fokus. Mereka sering kehilangan
mereka sering kehilangan hasrat untuk mengejar impian dan goal tersebut. Nah, kenapa saya pengen buat video ini? Sebenarnya saya pengen buat video ini karena saya pengen membantu teman-teman untuk mencapai resolusi dan goal teman-teman. Karena saya percaya bahwa dengan saya membantu orang lain untuk mencapai apa yang mereka impikan, maka saya sendiri sedang membantu diri saya untuk mencapai apa yang saya impikan. Itu yang selalu dikatakan oleh mentor saya. So, teman-teman, ini yang saya pengen share kepada teman-teman supaya bisa membantu teman-teman yang belum mencapai apapun dalam hidupnya, mencapai goalnya, segera lakukan sesuatu untuk bisa mencapai apapun yang kalian mau. Nah, yang saya mau bahas di sini adalah tentang resolusi 2020, tentang target pencapaian apa yang sudah dan apa yang belum. Progresnya sudah sampai di mana? Sekalipun ini masih bulan April ya, memang benar, tapi biasanya kebanyakan orang itu kalau di bulan April, bulan Mei, Juni itu biasanya dia sudah kehilangan visinya, dia sudah kehilangan visi utamanya ketika di awal tahun dia membuat resolusi. Oleh karena itu adanya video ini tujuannya juga supaya bisa menjadi sebuah reminder untuk kita semua yang ingin mencapai sesuatu tapi kita sering lupa, kita sering meninggalkan, bahkan kadang apa yang kita sudah tulis itu kita bisa buang. Buku atau vision board atau impian yang kita tulis biasanya itu kita buang di bulan April bahkan Mei. Kok kakak tahu? Biasa pengalaman. Jadi kita perlu tahu progresnya sampai di mana. Nah, gimana caranya kak? Caranya ada dua. Yang pertama, salah satu cara supaya kamu bisa tetap ada dalam jalur trackmu untuk kamu bisa mencapai goalmu adalah lihatin terus goal kamu. Wes, itu aja, gampang banget. So, jadi saya membuat, ini salah satu contoh goal yang saya buat, yaitu saya membuat sebuah topic planner. Saya membuat topic planner, jadi di setiap harinya atau bahkan setiap minggu dalam satu bulan apa yang saya kerjakan dan lakukan yang mendukung saya untuk mencapai goal saya tersebut. Itu yang pertama. So, itu juga bisa jadi bantuan buat teman-teman. Nah, setelah itu saya evaluasi apa yang masih kurang. Oh, contohnya di bulan ini saya membuat 22 topik dan tema untuk channel YouTube saya. Tapi ternyata dari 22 plan saya cuma 9 video yang berhasil saya upload ke YouTube. Dan dari 22 itu dan 9 video yang saya upload, cuma 4 video yang temanya sesuai dengan yang saya sudah tulis di sini. Nah, jadi dengan membuat planner atau membuat sering kita lihat goal kita, maka itu akan membantu kita untuk tetap ada di dalam jalur kita. Itu yang pertama. Yang kedua itu gampang banget. Yang kedua, cara supaya kalian bisa tetap semangat dalam goal kalian, dalam bisa tahu progres kalian, yaitu kalian harus tulis kembali apa yang kalian inginkan. Like what I do. Sebenarnya ini saya sudah lakukan dari bulan Januari, tapi saya lihatin terus, kalau ada yang kurang saya tulis terus. Nah, yang saya lakukan adalah saya percaya di antara kalian semua beberapa pasti ada yang nulis goal itu banyak banget ya. Bahkan ada yang minimal 20. Karena memang saya sering buat kesalahan seperti itu. Saya bikin goal sampai 20 dalam 1 tahun dan sering saya nggak mencapai apapun. Atau contoh lainnya, ada orang juga yang mungkin sering bikin goalnya sampai 50. Come on man, dalam 1 tahun gak mungkin kamu mencapai goal sebanyak itu. So, what should we do is, if you have a goal, kau bikin dulu the most top 10. Jadi, the most top 10 adalah 10 goal teratas yang paling kamu pengen untuk kejar. Dari 10 itu kamu kerucutkan menjadi 5, kamu kecilkan menjadi 5 goal teratas. Dari 5 itu kecilkan lagi menjadi 3 goal teratas. Nah, dari 3 goal teratas inilah kamu mulai bikin evaluasi, terus menerus kamu mulai breakdown strategi dan planning apa yang akan kamu lakukan untuk mencapai goal itu. Ini contoh yang saya buat. Ini goal saya bikin beberapa plannya. Sorry ya, jangan dilihat. Tidak boleh kalian tahu, harus sudah jadi baru kalian boleh tahu. Nah, itulah yang saya buat untuk terus membuat saya bersemangat di dalam mencapai goal saya, dalam mengejar goal saya. Nah, itu contoh buat saya dalam hal membuat konten YouTube.
buat kalian yang contohnya pengen nulis, cobalah tetap nulis ya. Buat kalian yang lagi bikin blog, cobalah tetap bikin blog. Buat kalian yang lagi mau aktif dalam kegiatan sosial, cobalah aktif dan jangan keluar, jangan kelayapan, coba aktif terus. Buat kalian yang pengen membangun bisnis, coba stay on your business. Buat kalian yang pengen, kalau ada beberapa yang tanya kenapa Kak Apri nggak lanjutin bisnis kakak yang dulu, saya cuma mau bilang ya masanya berubah. Bisnis itu kadang memang ada yang musiman, ada yang dia akan segera berlalu, tapi itu nantilah kita akan bahas di topik lain atau di video yang lain. Tapi kita fokus di sini yaitu buat kalian yang seperti contoh lain pengen banyak baca buku di tahun 2020, mulailah cari buku yang murah, beli buku yang murah, minta sama teman-teman kalian, punya nggak buku yang kalian nggak mau untuk baca lagi, buku motivasi, cari, ambil dan sering baca. Ya, buat kalian yang pengen jago main gitar atau jago nyanyi, mulai belajar gitar setiap hari. Satu hari mulai dari 15 menit aja dulu. Kalau sudah bagus, mulai dikembangkan menjadi setengah jam. Saya dulu belajar gitar itu bisa berjam-jam dalam satu hari. Saya bisa 2, 3 bahkan sampai 4 jam. Tapi itu pun belum terlalu expert atau profesional lah. Minimal saya bisa ngiringin orang bernyanyi dan saya sendiri bisa bernyanyi. Nah, tapi ada satu hal yang ini sangat penting dalam hal mengejar goal. So, apa yang harus kita lakukan adalah konsisten. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan sebenarnya dibutuhkan yang namanya kita tinggal perlu lakukan aja itu terus menerus. Karena konsisten itu sebenarnya mengalahkan bakat. Konsisten itu mendahului kualitas. Karena ketika seseorang tidak punya kualitas atau seseorang yang bodoh, ketika dia konsisten, kecerdasan itu akan ngikut. Seseorang yang mungkin dia merasa apa yang saya lakukan itu kurang berkualitas, pasti kualitas akan ngikut kalau Anda konsisten. Dan bahkan bakat seseorang ketika nggak punya bakat pun, ketika dia konsisten, bakat itu akan ngikut. Apapun itu. Makanya saya mau bilang bahwa dalam mencapai goal itu, konsisten itu penting. Karena konsisten itu akan membuat semuanya yang di belakang-belakang itu pasti bakalan ngikut. Tapi ada yang mengatakan, tapi Kak ini kan lagi social distancing, so bagaimana menanggapinya ya? Teman-teman boleh cek video di atas tentang apa aja yang kita bisa lakukan di rumah supaya kita nggak bosan di rumah. Nah, itu aja yang saya mau share ke teman-teman tentang review goal. Semoga teman-teman tetap semangat untuk mengejar goal kalian masing-masing. Jangan lupa ditulis apapun yang menjadi goal kalian, taruh the most top 3 ya, 3 teratas, dan kejar itu aja. Udah cukup itu aja. Dan yang berikut ke depan saya akan bikin video tentang bagaimana membuat vision board supaya teman-teman bisa bikin vision board dengan sangat mudah ya. Karena itu jangan lupa subscribe channel saya di bawah, nyalain lonceng supaya teman-teman bisa tahu lebih banyak video-video yang informatif yang akan saya bikin lebih banyak lagi ya. So make 2020 become your year, yeah, and achieve your goal. God bless you. Ya, ini malam minggu guys, kita harus menikmati malam minggu ini. Lumayan sepanjang minggu ini, sedikit, nggak banyak, sedikit capek.